Kali ini saya datang dengan satu kabar yang memprihatinkan atas tindakan-tindakan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan agama dalam bantuan yang disalurkan oleh salah satu gereja Reformed Injili Indonesia di Cianjur. Kemudian memprihatinkan juga oleh karena sikap yang dilakukan oleh Bupati Cianjur itu sendiri. Gereja itu tertib ketika mereka membuat sesuatu dalam hal ini sumbangan atau apapun namanya itu keluar, semua itu harus dipertanggungjawabkan, karena itu bukan dari harta ataupun orang pribadi, tetapi itu dari umat dikumpulkan sehingga dipertanggungjawabkan. Salah satu contoh gereja yang mempunyai pertanggungjawaban yang sangat bagus, berlapis auditnya, 3 lapis, 4 lapis di audit, supaya jangan terjadi permasalahan di dalam lingkungan gereja itu sendiri. Jadi buat gereja, menyumbang itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan mau sok-sokan untuk menunjukkan gereja ini menyumbang, tidak. Ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada Anda, sesungguhnya kebodohan itu lebih mulia, lebih baik daripada kemunafikan. Jangan mau diprovokasi oleh orang-orang yang seolah sudah pulang dari surga 5 kali. Kalau pengetahuannya pengetahuan agama, mestinya mencerminkan sikap rohania, sikap damai, sikap melayani, bukan sebaliknya. Salam sehat, salam sejahtera buat Anda semua. Kembali ke my channel Mr. Lawyer on Fire. Saya mohon maaf karena sudah cukup lama tidak bertemu ke ruang pandang, ruang dengar Anda oleh karena berbagai kesibukan. Banyak hal isu-isu yang sudah terjadi, saudara, yang kita tidak bisa masuk karena masalah-masalah waktu tadi. Kali ini saya datang dengan satu kabar yang memprihatinkan atas tindakan-tindakan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan agama dalam bantuan yang disalurkan oleh salah satu gereja Reformed Injili Indonesia di Cianjur. Kemudian memprihatinkan juga oleh karena sikap yang dilakukan oleh Bupati Cianjur itu sendiri. Kemudian memprihatinkan oleh karena sudah segitu lamanya Indonesia merdeka, masih mempunyai masyarakatnya ataupun sebahagian dari anggota masyarakatnya, terutama ormas-ormas yang membawakan jargon-jargon agama, masih mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat jauh di bawah standar kemanusiaan. Nah, ini menjadi suatu masalah besar yang saya pikir perlu kita bagi. Dan di ujung nanti saya mau memberikan pesan khusus kepada kawan-kawan, khususnya orang-orang muda di lingkungan kita. Baik, yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengerti satu logika berpikir ketika ada kelompok tertentu dalam hal ini setelah polisi menangkap orang-orang yang terkait dengan tindakan ini ataupun diduga terkait dengan tindakan ini, yaitu satu ormas yang mengatasnamakan agama Islam yang menyebut diri sebagai Garis di wilayah Cianjur dan daerah-daerah yang ada di lingkungan Jawa Barat ini. Mereka merobek label gereja yang tertempel di atas tenda, dengan demikian yang diartikan oleh orang yang melihat adalah bahwa orang ini tidak mau melihat label gereja ini, tetapi dia mau melihat sumbangannya. Coba kita berpikir, logika apa yang mereka sedang pakai? Sangat buruk itu. Menerima barangnya, tetapi tidak menerima labelnya.
Dari satu sudut pandang, gereja misalnya, gereja itu tertib. Ketika mereka membuat sesuatu, dalam hal ini sumbangan atau apapun namanya itu keluar, semua itu harus dipertanggungjawabkan. Karena itu bukan dari harta ataupun orang pribadi, tetapi itu dari umat dikumpulkan sehingga dipertanggungjawabkan. Ya, salah satu contoh gereja, ya, yang mempunyai pertanggungjawaban yang sangat bagus, berlapis auditnya. 3 lapis, 4 lapis di audit supaya jangan terjadi permasalahan di dalam lingkungan gereja itu sendiri. Jadi buat gereja, menyumbang itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan mau sok-sokan untuk menunjukkan gereja ini menyumbang, tidak. Jadi logika ini yang sangat berbeda dengan si penerima. Bagaimana membenarkan satu tindakan menerima barang yang diberikan tetapi tidak mau menerima atau mengharamkan orang yang memberi. Come on. Sama halnya dengan kita menggunakan handphone, akan tetapi kita tidak mau mengakui handphone itu buatan orang lain, si A misalnya. Ini yang buat saya, ya, saya tidak dapat memahami pemikiran seperti ini. Beberapa waktu yang lalu kita mengetahui melalui tayangan di televisi, ada seorang anak masih remaja pergi ke Indomart, lalu dia mencuri. Ketika ketahuan dia mencuri, penjaga Indomart bertanya, "Kenapa kamu mencuri?" Dia jawab, "Ini kan bikinan Yahudi. Kalau bikinan Yahudi bisa kita curi." Apa sesungguhnya yang diajarkan kepada orang ini oleh gurunya, oleh pimpinannya? Apa sesungguhnya yang diajarkan oleh quote and quote, kalau itu benar, dari kelompok garis tadi kepada pemuda yang merobek-robek itu tadi dan mengatakan ini orang kafir semua, ini kita harus hancurkan. Apa sebenarnya yang diajarkan kepada orang ini? Dan ingat, yang mengajarkan ini adalah para guru-guru, para ahli hukum agama itu, ya kan? Lalu bagaimana nanti keturunan mereka ini itu akan diajarkan secara estafet? Saya terus terang katakan, logika yang mereka gunakan adalah logika terburuk sepanjang sejarah, sepanjang masa. Saya belum pernah melihat logika buruk seperti itu. Saya terima barangnya, tapi saya nggak mengakui orang ini bikinan ini, gitu. Come on. Inilah kemunafikan berjamaah yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Dan hasilnya akan tetap buruk. Kenapa demikian? Oleh karena agama ditempatkan di atas kemanusiaan. Ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada Anda, ya. Sesungguhnya kebodohan itu lebih mulia, lebih baik daripada kemunafikan. Kalau orang bodoh bisa belajar, bisa dilatih, dan orang tidak pernah dituntut atas apa yang dia tidak tahu. Tetapi kemunafikan adalah menggunakan keahliannya untuk memperdaya orang lain. Camkan itu. Anda lihat di dunia ini, di mana saja agama tertentu mendominasi, pasti di situ banyak keributan. Oleh karena apa? Karena agama ditempatkan di atas kemanusiaan. Seolah agama itu bukan untuk manusia, dibalik. Mestinya, ya, agama itu untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Sehingga humanity, kemanusiaan itu ditempatkan untuk apa? Ditempatkan untuk dilayani oleh agama itu. This is the problem. Itu makanya saya selalu katakan, live beyond. Live beyond. Live beyond the law. Live beyond religion. Ya.
Dan diperparah lagi, diperburuk lagi dengan tingkah laku para pemimpin-pemimpin kita. Coba lihat itu Bupati Cianjur. Saya mau Anda tonton video ini. Ya, kemudian lihat itu tingkah laku atau sikap daripada para penegak hukum, terutama yang paling awal itu di kepolisian. Malah takut. Sampai Jokowi meminta, jangan sowan kepada ormas-ormas yang nggak jelas. Kepada polisi disampaikan itu. Come on. Inilah masalah, memang runyam ini negara kita ini ya. Pengetahuan mestinya mencerminkan sikap. Sikap apa? Kalau pengetahuannya pengetahuan agama, mestinya mencerminkan sikap rohania, sikap damai, sikap melayani. Bukan sebaliknya, pengetahuan agama dicerminkan dengan sikap membunuh orang, sikap memarahi orang, sikap memusuhi orang. This is the problem. Oleh sebab itu, saya mau berpesan kepada kawan-kawan semua, khususnya orang-orang muda, terutama di Indonesia ini, mari kita malu. Ya, jangan pernah mau menggunakan logika buruk seperti itu. Ketika kita tidak mengakui orang lain, di mana kita menerima idenya, di mana kita menerima karyanya, tapi kita tidak mengakui itu sama saja membuat kita semakin jauh terperosok ke kehancuran, ke kebodohan. Itulah yang terjadi di Cianjur. Ya, friend, mari kita, terutama anak-anak muda, jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang membawa jargon-jargon agama, membela iman. Ya, jangan mau diprovokasi oleh orang-orang yang seolah sudah pulang dari surga 5 kali. Itu tidak jelas. Ya, pakai logika kita. Mari kita mengasihi satu dengan yang lain. Dan kepada kawan-kawan saya, orang-orang yang non-muslim dimanapun Anda berada, jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti melakukan suatu hal yang baik. Karena apa? Yesus berkata, jika engkau melakukan hal yang baik kepada orang yang termiskin itu, orang yang tersusah itu, engkau telah melakukannya kepadaku. Saya sedang tidak mengkhotbah Anda, akan tapi mari kita menggunakan logika kita dengan baik, dan tempatkanlah manusia di atas agama, bukan agama di atas manusia.